Tutup buka. Tutup tutup. Tutup buka. Ayo, tutup buka. Tutup. Tutup tutup. Buka buka. Buka tutup. Yang salah silakan duduk ya. Tutup tutup. Tutup buka. Tutup buka. Tutup tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar semuanya? Baik, siap. Oke, ada berapa orang yang tidak hadir hari ini di dalam proses pembelajaran informatika kita pada pagi hari ini? 11 orang. Kemana mereka? Ke Gria Agung dan Metodis. Di Metodis ada aktivitas apa? Pelatihan padus, ya. Baik. Berarti 11 orang terbagi atas 2 tujuan, satu ke Metodis, satunya ke Gria Agung. Di Gria Agung kegiatannya? Paduan suara juga, jadi paduan suara semua. Cuman yang satu ke Gria Agung, satu ke Metodis ya. Metodis berapa? Metodis yang di Pelaju atau yang di KM3? Yang di KM3, oke, siap. So, seperti biasa, kelas silahkan kalian masuk dulu, login dulu ke akun masing-masing di Google Classroom-nya. Kemudian isi absensi ya. Absensi kita menggunakan Google Classroom. Dan tolong informasikan bagi rekannya yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengisi living class form ya, termasuk dengan alasan mereka ketidakhadiran mereka itu kenapa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, siapa yang bersedia untuk memimpin doa pada kesempatan kita? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran informatika kita pada pagi ini dalam siang hari ini, pada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa yang cukup banyak. Alhamdulillah. Thank you very much. Sekarang kalian kan baru turun dari kelas ya. Coba berdiri dulu sebentar ya. Berdiri sebentar. Ya. Bapak ada permainan nih, semacam ice breaking kecil-kecilan ya. Kalau Bapak bilang buka tutup, kalian harus jawab buka-buka. Ya. Kalau Bapak bilang misalnya tutup buka, kalian harus bilang tutup tutup. Ya, jadi permainannya benar salah. Ya. Siapa yang salah,
Dengan kesadaran silahkan sit down, silahkan duduk ya. Jadi menyadari diri sendiri saja, kalau misalnya melakukan salah, maka duduk gitu ya. Kita coba. Buka tutup. Tutup buka. Tutup tutup. Ayo, yang merasa salah duduk ya. Oke, sekarang kita mulai. Ya itu hanya uji coba dulu ya. Ya, uji coba dulu. Tutup tutup. Buka buka. Tutup tutup. Tutup buka. Tutup tutup. Buka buka. Yang salah silakan duduk ya. Tutup tutup. Tutup buka. Buka tutup. Yang lain mana suaranya nih? Tinggal berapa orang nih? Buka buka. Buka tutup. Tutup buka. Buka buka tutup. Tutup tutup buka. Tutup tutup buka. Tutup buka tutup. Oke, thank you everyone. Ya, jadi kita coba mengadakan ice breaking sebentar untuk menghangatkan suasana kelas kita pada siang hari ini, ya. Karena kalian sudah melakukan pembelajaran di mata pelajaran yang berbeda dan juga berjalan turun dari ruang atas ke lab kita, ya. Izin saya kembali mengingatkan dulu sebentar terkait dengan kesepakatan kelas kita yang bisa kalian lihat di Google Classroom masing-masing. Jadi kesepakatan kelas kita ya itu ada 5 yang utama, mulai dari menjaga jarak ideal terkait dengan faktor kesehatan ya, baik itu menjaga jarak ideal dengan perangkat ya, antara diri kalian dengan komputernya, dengan monitor, kemudian juga dengan sesama sehingga tidak saling mengganggu aktivitas pembelajarannya. Yang kedua terkait dengan kebersihan ya, bisa sama-sama saling menjaga kebersihan di lab. Tidak makan, tidak minum selama proses pembelajaran, kecuali jika misalnya kalian merasa sangat ingin melakukannya, tapi itu pun dengan catatan jangan sampai mengotori perangkat komputer yang ada di laboratorium. Selanjutnya, kita menjaga saling menghormati supaya kondusivitas kelas itu tetap saling terjaga dan saling peduli. Jika misalnya ada teman kita yang butuh bantuan, selama ini bukan di dalam sesi assessment, maka silahkan saling bantu, saling tolong. Disiplin, ya seperti biasa kita menerapkan kelanjutan budaya positif kita. Kemudian tanggung jawab ketika misalnya kalian telah selesai melakukan proses pembelajaran, maka silakan di log out dan shutdown komputernya secara properly. Ya, oke, that's all for our kesepakatan kelas. Dan sekarang mari kita mulai masuk ke materi inti kita di pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan mulai masuk ke bab mobile programming ya, tepatnya di bab 5 pada pembelajaran informatika fase F. Materi kita bisa kalian unduh sendiri langsung di Google Classroom-nya. Pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial ya. Jadi pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial di sini ya, aplikasi mobile di sini kita akan menggunakan aplikasi App Inventor ya, sebagaimana yang tertuang di dalam konten kurikulum kita. Waktu kelas 10, kita sudah pernah belajar dengan Scratch. Do you still remember? Yes. Ya, Scratch itu bagaimana cara kita bisa membuat games, permainan ya. Jadi misalnya pada waktu kelas 10 kemarin, kalian belajar menggerakkan suatu, apa namanya itu kalau yang karakter ini kita sebut? Kucing. Namanya apa kalau di dalam Scratch? Ada yang masih ingat? Sprite ya.
Pokoknya ingat saja, minuman itu ada Coca-Cola, Fanta, Sprite. Nah, ini dia ngambil Sprite-nya, ya. Nah, ini karakter ini, ya, untuk sekedar mengingatkan kembali kita sebut dengan Sprite, ya. Bagaimana Sprite ini nanti bisa bergerak dari suatu posisi semula dengan blok code tertentu yang kita atur, dia seakan-akan bisa menjadi bergerak ke kiri dan ke kanan, ke atas, ke bawah, melompat dan sebagainya, sesuai dengan algoritma yang kita desain nantinya. Konsep pembelajaran pada Scratch itu namanya konsep coding block. Jadi kita tidak perlu mempelajari seperti di bahasa C, ya. Kalau masih ingat waktu kelas 10 kita juga belajar bahasa C. Di mana pada waktu belajar bahasa C kita dihadapkan dengan sebuah editor dan kita harus mengetik satu demi satu coding programnya. Benar ya? Nah, di dalam Scratch, kalian tinggal tarik blok ini, kemudian diatur seperti contoh di sini, when green flag click, ya, ketika bendera hijau itu diklik, maka karakter si kucing, ya, sprite ini akan berpindah sebanyak 200 langkah, ya. Move 200 steps. And then after that, the character will say hi. Jadi setelah bergerak 200 langkah, maka si kucing akan mengatakan hi dengan sebuah bubble, ya, karena ini adalah sifatnya kartun, ya, maka dia mengeluarkan tampilan notifikasi bubble hi. Repeat 3 times, artinya apa? Melakukan pengulangan 3 kali. Lakukan pengulangan 3 kali. 3 kali di sini apa yang harus diulanginya? Coba lihat di sini, yang diulangi bagian apa? Sound, berarti yang diulangi langkah 200 kali atau membunyikan soundnya? Soundnya seperti apa kira-kira? Bagaimana? Kayak perasaan gak kayak gitu deh. Ya, jadi yang repeat 3 times itu adalah play soundnya, bukan move 200 steps-nya. Lihat, ini yang disebut dengan coding block. Jadi yang ada di dalam blokir, apa namanya, antara, ya, tag antara repeat ini, inilah yang akan dieksekusi sebanyak 3 kali, yaitu membunyikan audio meow. Ya, meow ini nanti bisa kita lihat apakah format apa namanya, suaranya seperti apa. Kemudian poin utama dari proses yang ada pada Scratch seperti yang kita pahami pada kelas 10, di mana ada input, ada proses, dan ada output. Ini sangat jamak terjadi di dalam pemrograman komputer apapun. Baik itu pemrograman blok atau pemrograman manual, konvensional, mengetik seperti di dalam bahasa C. Karena ketika ada proses input dari user menuju ke komputer dalam hal ini program, ya, akan merespon apa yang masukan diberikan kepada dia. Kemudian berubah menjadi seperti yang sudah didesain dari awal. Misalnya di sini, when this sprite click, prosesnya apa? Switch costume to DA. Jadi misalnya kalau tadinya dia berwarna hijau, dengan ada command switch custom to DA, maka warna hijau tadi akan berubah dulu menjadi warna merah, misalnya, atau menjadi warna biru. Kemudian jarinya begini. Kalau tadi dia begini, dengan ada switch custom dia berubah begini. Tergantung dengan bentuk dari sprite yang kita pilih, ya. Lalu mengatakan apa? Say hello Sman Sumsel. Maka akan keluar notifikasi dalam bentuk bubble, hello Sman Sumsel, seperti contoh yang di ujung. Ini sekedar kilas balik dulu apa yang sudah kita lakukan pada kelas 10 kemarin. Jadi tahapannya, ya. When the sprite click, switch custom to DA, say hello Sman Sumsel. Perhatikan tangannya, tangan awalnya si karakter sprite ini begini. Kemudian dengan adanya switch custom, command switch custom, maka dengan tetap mempertahankan latar belakang yang sama, dia berubah begini, ya, dan mengeluarkan sebuah notifikasi berkata halo Sman Sumsel. Nah, ketika kita bicara masuk ke dalam programming, apakah itu pemrograman blok ataupun pemrograman konvensional, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya flowchart atau diagram alir, ya. Flowchart itu adalah tahapan-tahapan rasional dari suatu perintah-perintah pemrograman yang kita lakukan. Seperti contoh di sana ada di awal sekali start, kemudian switch custom to DA,
lanjut prosesnya say hello Sumsel, kemudian berhenti karena memang sebatas itu instruksi dari coding kita ini. Semakin panjang bentuk coding yang kita buat, yang kita desain, maka akan semakin panjang juga flowchart yang bisa kita implementasikan. Nah, di dalam App Inventor yang akan kita pelajari, ini sifatnya sangat mirip dengan Scratch, ya. Jadi dia juga merupakan pemrograman blok berbasis mobile. Jadi kalau misalnya dengan Scratch kita mengaksesnya dengan dengan PC, dengan laptop. Tapi kalau dengan App Inventor nantinya kita dapat mengeksekusi, ya, menjalankan hasilnya di handphone kita. Baik yang menggunakan iOS ataupun misalnya yang menggunakan Android. Digunakan untuk membuat aplikasi bukan hanya game seperti Scratch. Kalau Scratch itu memang lebih cenderung untuk proses pembuatan game-game yang sifatnya entertain lah, yang sifatnya untuk have fun, begitu ya. Jadi kalau App Inventor ini namanya App Inventor ya. So mulai sekarang ketika kita bicara tentang App Inventor, maka kalian sudah harus paham bahwa App Inventor itu adalah pemrograman blok sejenis dengan Scratch hanya untuk membuat aplikasi, baik itu aplikasi yang sifatnya low end, middle end ataupun juga aplikasi-aplikasi yang mengarah ke atas, ya, karena dia sudah support. Bisa bermain juga dengan sensor. Nanti di kelas 12 kita bisa menghubungkan App Inventor ini dengan Arduino, ya. Nanti kakak-kakak kelas kalian yang kelas 12 sekarang sudah belajar ini, App Inventor terkait dengan sensoring. Jadi ada dikaitkan dengan sensor hardware tertentu. Bagaimana kalau misalnya ini diklik maka sensor itu bisa menyala, ya, atau bisa mengeluarkan suara. Nah, nanti bisa menggunakan App Inventor. Maka ini adalah pembelajaran yang sifatnya berkelanjutan. You have to know the basic from the beginning. Jadi kalian harus paham dulu konsep awal dari App Inventor itu bagaimana. Karena nanti pembelajaran ini tidak hanya sampai di kelas 11. When you are in 12th grader, you still continue use this application. Ya. Kalau dari sekarang kalian sudah bingung, nanti khawatirnya pada saat kelas 12, ketika tingkat pembelajaran kita sudah semakin tinggi, sudah semakin rumit, kalian tambah jauh tersesat ke jalan yang benar, ke jalan yang salah, ya. Nah, untuk mengakses App Inventor, kalian ketikkan saja di browsernya appinventor.mit.edu. Ya, ini adalah alamat resminya. Jangan khawatir. App Inventor adalah aplikasi yang sifatnya gratis, free, ya. Bisa kalian akses, ya, tanpa harus membayar, tanpa harus misalnya mengeluarkan ongkos apapun, ya. Silahkan ke appinventor.mit.edu. Ada yang koneksinya bermasalah? Saya tunggu dulu. appinventor.mit.edu. Nah, App Inventor ini awalnya dibuat oleh Google, ya. Jadi awalnya ini adalah produknya Google, tapi kemudian saat ini diambil alih oleh MIT di Massachusetts Institute of Technology. Jadi merupakan salah satu perguruan tinggi yang besar di Amerika, ya. Sama seperti misalnya Harvard. Sekarang, ya, setelah kalian bisa masuk ke halaman App Inventor, makanya di sana ada disebut nama MIT, ya, di atasnya MIT. App Inventor itu merupakan brandingnya Massachusetts. Kalian bisa memulainya dengan Create Apps, ya. Maaf sebentar, saya arahkan dulu layar saya. Jadi di sini adalah layar utamanya. Begini. Saya sudah begini, ya. Sebentar, saya start new project. Tadi kalian sudah di sini, halaman utama, kalian create apps. Nanti secara standar karena kalian belum pernah membuat aplikasi apapun, maka layar kalian langsung kosong, langsung create aplikasi baru. Nah, di sini kita coba saja dulu, misalnya kita mengambil suara. Nah, kasih project name-nya suara. Sudah?
Di sini ada toolkitnya, biarkan saja dulu. Di sini ada pilihan beginner, intermediate, default, dan custom. Biarkan saja dengan standar default. Untuk timnya, ya, pilih saja sementara ini device default, karena dia ada beberapa pilihan opsi, ada klasik, ada device default, black title text, dan dark. Nanti saya jelaskan setelah pembelajaran kita berlanjut. Sekarang semuanya pilih saja dulu ke opsi default. Kalau sudah, klik OK, ya, maka layar akan memperlihatkan screen seperti ini. Ya. Jadi seperti kalian lihat di awal, ya. Oke. File new, project, start new project. Kenapa? Refresh saja dulu, refresh. Mungkin koneksinya. Jadi saya balik dulu ke presentasi saya. Kalau sudah, nanti akan seperti ini. Nah, saya bypass dulu, saya kesini dulu. Ya. Pilih projects, kemudian start new project. Saya tunggu. Karena ini sifatnya online, jadi kemungkinan akan ada hambatan di koneksi. Kenapa itu? What is it? Ya. Coba saya lihat di belakang sini apa kata-katanya. Oh, ini sudah. Oke. Ini saja. I accept. Kalau ada keluar tulisan, pilih, kalian scroll down ke bawah, ya, kalian scroll down, di sana ada I accept, klik aja I accept, ya. Kalau sudah pilih di sana new project-nya, kasih nama filenya, nama project-nya audio. Sebentar, saya balik ke sini. Kasih nama audio. Nah, ketika kalian, atau audio atau suara boleh, ya. Lihat, perhatikan di sudut kiri atas layar, ya. Nanti akan kelihatan nama file dari project kalian. Kalau kalian tadi memberi namanya suara, maka di atas itu akan ada, di sudut kiri itu akan ada suara, nama filenya kelihatan. Ini saya magnifier aja ya, karena layar kita mungkin kurang begitu jelas. Nih. Nih. Di sini ada suara. Nah, ya. Ini berarti nama dari project kita. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, tolong siapa yang temannya ada kesulitan, silahkan dibantu. Lihat dulu, silahkan raise your hand. Yang masih ada masalah, ya, saya kasih waktu dulu untuk membantu temannya yang lain. Silahkan. Silahkan dulu untuk saling berkolaborasi, membantu rekannya. Sampai semua tampilannya sama seperti yang di depan tadi, ya. Sudah semuanya? Tuh. Oke. Komputernya sudah di-shutdown? Haven't, oke. Nanti di-shutdown ya, terakhir ya. Nah, tampilan utama harus seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum tampil seperti ini, silakan raise your hands, angkat tangannya, ya. Nanti temannya yang sudah selesai coba datangi dan bantu, ya. Kalau misalnya memang mentok nggak bisa, baru nanti saya yang samperin, ya. Oke, aman semuanya? Aman ya, alhamdulillah. Nah, perhatikan. Di bagian awal tampilan, kita dihadapkan dengan interface seperti ini, di mana ada simulasi sebuah handphone, ya, sebuah telepon genggam, dengan ada menu di atasnya screen 1. Apa maksudnya screen 1? Jadi screen 1 itu begini. Kalau kita biasa main HP, ya, kan biasanya gini. Nah, ini kan ada layar 1, ini kita masuk menu utama. Tek, screen 2. Kalau kita begini,
screen 3, screen 4, screen 5 dan seterusnya. Ini maksudnya screen 1. Jadi kita nanti bisa berpindah-pindah layar. Ini screen 1. Ketika kita klik, misalnya kita klik ini sudah beda screen-nya. Ya. Itu maksudnya. Jadi screen 1 sangat bisa untuk menjadi multiple, banyak. Ya, bisa jadi screen 2, screen 3, screen 4. Tergantung kebutuhannya, kita mau desain yang bagaimana. Kalau misalnya seperti ini, screen 1 sudah pindah ke screen 2. Nanti kita ngakses ini lagi, sudah pindah ke layar aplikasi. Begitu, ya. Itu maksud screen 1. Nah, jadi sementara kita akan bermain di screen 1 ini dulu. Di sana ada jam, ada baterai, ada informasi wireless, ya. Abaikan itu kesannya namanya simulasi, seakan-akan memang betul tampilan yang ada di layar HP kita secara umum, ya. Oke, next. Perhatikan di sudut kanan atas. Saya zoom lagi biar kelihatan, ya. Sebentar, sudut kanan atas. Di sini kalian akan melihat ada dua menu, designer dan blocks. Designer dan block. Kalau kita pilih blocks, maka layar kita akan berubah, ya. Tuh, mana ininya? Saya kecilkan lagi. Lihat, ketika saya pilih blocks, layar kita berubah menjadi kosong. Kenapa? Ini akan berisikan coding-coding yang kita rancang, yang akan kita susun. So, semua ini akan berada di balik layar, nggak akan kelihatan di tampilan interface-nya. Orang hanya melihat tampilan yang tadi di bagian designer. Oke? Paham ya? Jadi ini nih istilahnya kalau badan manusia, yang dibuka sekarang ini adalah bagian dalamnya. Di situ ada usus-usus, ada jantung, ada darah, ada paru-paru. Pokoknya semua metabolisme tubuh manusia itu ada di sini, di bagian blok. Ya. Kenapa ini kosong? Ya karena kita belum mendesain apapun. Kita belum membuat blok apapun dari coding di App Inventor ini, gitu ya. Kita kembalikan ke designer. Nah, di bagian designer, as you can see here, di sini ada pilihan phone size dan Android 5 Plus devices. Ini maknanya kita sebenarnya bisa merancang aplikasi dengan App Inventor menggunakan ya, ukuran HP standar 320 x 505 atau menggunakan ukuran tablet. Kalau tablet itu kan agak gede, seperti tablet yang kita punya di sekolah ini yang warna biru, ya. Atau menggunakan monitor size. Monitor size itu ya PC yang kalian sekarang gunakan. Nah, jadi App Inventor menawarkan 3 ukuran karena kita diposisikan sebagai seorang programmer, sebagai seorang desainer. Kita mau setting aplikasi kita, program yang kita buat ini menggunakan ukuran mana? Khusus untuk HP, khusus untuk dijalankan di atas platform tablet, atau dengan komputer. Karena kita judulnya belajar pemrograman mobile, maka tentu kita akan menggunakan saat ini di font size. Jadi biarkan saja di bagian font size 320 times 505. Kemudian di sini ada pilihannya Android 5 Plus devices. Ini adalah versi dari sistem operasi di Android yang akan kita tuju. Di sana tidak hanya mencakup Android, tapi juga ada iOS. Ya, di situ minimally adalah iOS 13. Jadi untuk HP yang berbasis platform iOS di bawah 13, maka mohon maaf dia tidak bisa menjalankan aplikasi kita. Oke, ini sudah standar yang ditetapkan oleh MIT App Inventor itu sendiri. Jadi, wah Pak kok nggak bisa ya? Kasihan. Ya apa boleh buat? Karena ini persyaratan minimum. Kadang-kadang kita kalau mau main game saja di HP itu kan ada standar minimum. Kalau HP kita tidak memenuhi standar minimum itu, maka kita akan berat mainnya, nge-lag atau patah-patah layarnya, kan gitu ya. Kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya kita memaksakan supaya bisa diakses dengan iOS di bawah 13, maka hasilnya tidak akan optimal. Atau juga misalnya dengan Android di bawah Android 5. Tapi rata-rata HP sekarang kan sudah Android 10 ke atas, 13, 14, 15 begitu ya. Sekarang ini kita tetapkan saja di Android 5 ke atas, 5 plus devices, ya. Oke. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Paham.
Kita mulai masuk ke jungle-nya kalau sudah paham. Paham ya? Yakin ya? Ini dasar sekali. Sudah? Yakin? Sumpah? Sumpah. Setelah ini kita akan banyak project. Nah. Jadi kalau mau bawa sapu tangan, bawa, siapa tahu dibutuhkan untuk menghapus air mata. Ya kalau nggak percaya tanya sama kakak kalian kelas 12 ya. But it's okay. Ini sebenarnya hal-hal yang menyenangkan. Ya. Yang penting kita paham dulu konsep dasarnya bagaimana. Kita lanjut dulu. Jadi saya tutup ya presentasi saya tadi. Di sini kan sudah saya jelasin bahwa ada 2 halaman di App Inventor. Ada halaman designer dan ada halaman blog. Kemudian ini juga sudah saya jelasin tadi. Nah kira-kira nanti gambarannya akan seperti ini blognya. Ya mirip seperti di Scratch tadi. Nah, target layar sudah. Kemudian, oh ya, sebelum masuk ke tugas, sebelum masuk ke project, sebelum masuk ke aplikasi, pembuatan aplikasi, ada aplikasi yang kalian butuhkan. Kenapa? Kita sekarang menjadi perancang, ya, desainer, programmer dari aplikasi menggunakan App Inventor. Tentu kita harus preview hasilnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, supaya bisa di-preview, MIT App Inventor memberikan kita kemungkinan terbaik dengan menyambungkan langsung ke HP kita. Maka, setelah kalian membangun build your project on your computer, you should test it live on your device. Ya, jadi bisa langsung dites. Yang kalian harus lakukan saat ini adalah silahkan download atau unduh aplikasi MIT AI2 Companion dari Play Store-nya atau Google Play masing-masing. Silahkan cari ini namanya ya. Updatean terbaru itu 5 Juli 2024. Silahkan buka HP-nya. Tenang saja semuanya support ya. Jadi mulai dari HP-HP yang di bawah versi 5 Android-nya masih bisa support. Ini dibutuhkan nantinya untuk mengkoneksikan antara komputer dengan ponsel kita. Sehingga aplikasi yang kita bangun dapat kita preview atau dapat kita pratinjau dari HP secara langsung. Jadi bisa dites. Wah bunyi atau enggak? Kalau ini diklik misalnya, suatu tombol tertentu diklik, dan kita memberikan komen supaya dia mengeluarkan suara, ternyata ketika kita preview tidak bersuara, berarti there is something wrong in our code. So we can fix it. Jadi bisa kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Silakan, saya kasih waktu dulu sebentar untuk mendownload. Lihat ya, perusahaan pembuatnya harus sama, MIT App Inventor, ikonnya juga sama, kata-katanya juga sama. Kalau bukan yang ini berarti kalian salah klik, salah download. Dia tidak akan ada tampilan apapun, sabar saja. Dia akan scan barcode kalau sudah. Jadi nggak usah dibuka dulu. Iya, betul. Yang penting udah diinstal. Nanti kita akan coba bangun aplikasi kecil, baru kita preview. Yang penting sudah kalian siapkan dulu alatnya. Ini resmi ya, sama ya, yang buat juga MIT App Inventor. Jadi bukan aplikasi pihak ketiga. Saking seriusnya mereka membangun suatu aplikasi ya untuk proses pembelajaran dan juga untuk pembangunan program. Mereka sudah sediakan sarana untuk previewnya. Kalau sudah, ya, kalian bisa membaca panduannya. Salah, cepetan ya. Ini di sini ada, ya. Nanti saya share ininya, materi ini. Nanti akan saya bagikan materi saya ini. Kalian bisa klik di sini. Ini cara bagaimana cara untuk menghubungkan, ya. Aplikasi yang ada di HP dengan dengan yang kita desain di App Inventor. Nah, ini ya, saya share dulu saja di Google Classroom. Saya tulis di bagian bawah.
Kalau sudah, perlu saya perkenalkan dulu secara umum ya. Jadi saya tidak akan memperkenalkan satu demi satu apa yang ada di layar kalian karena kita learn by doing saja sifatnya seperti biasa. Kalau mau dikenalkan satu demi satu terlalu banyak, nanti waktu kita nggak cukup. Kita akan learn by doing ya. Di sudut kiri layar, di situ ada user interface, di mana di sana ada menu button, checkbox, circular progress, date picker, image, label, dan seterusnya. Ya. Kemudian, setelah user interface, kalian bisa lihat di bawahnya ada layout. Layout ada horizontal arrangement, itu bisa diklik. Ya. Ada horizontal scroll arrangement, table arrangement, vertical arrangement, dan vertical scroll. Kalau scroll itu ingat ya, yang namanya scroll pasti dia akan menyediakan tombol scroll bar. Scroll bar itu yang untuk kita ke bawah, naik turun gitu, naik turunin mouse. Ya. Kemudian di bawah layout ada media. Nih, misalnya kita mau membuat suatu tombol ketika diklik mengeluarkan suara. Maka kita bisa mengambil misalnya di sini adalah sound. Atau kita mau membuat sebuah video player. Nanti ya, kita klik di bagian player, kita seret, kita ciptakan sehingga ketika aplikasi kita diklik, dibuka, diakses, maka akan tampil video player. Ya, seperti biasa kalau kita bermain di HP begitu. Dan seterusnya, di sini juga ada text to speech. Ya, nanti kita ada tugas ke arah sana. Drawing and animation, ada maps juga. Kalau kita misalnya mau menandai membuat aplikasi yang membutuhkan GPS dan seterusnya, ya. Jadi ini tidak saya jelaskan lagi satu-satu. Nanti saja kita akan langsung belajar dengan cara sambil melakukan penugasan. Sensor. Nah, ini juga yang nanti akan berkaitan ketika kalian kelas 12 akan bermain di bagian sensoring ya, menggunakan Arduino terkait dengan ini. Ini sudah siap semua ya. Itu yang menu sebelah kiri. Sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah properties. Properties itu artinya milik daripada apa yang ada di layar. Oke. Ada about screen, align horizontal, align vertical dan seterusnya dan sebagainya. Let's start. Udah ya. Saya mengas kalau mau jelasin satu-satu tombol ini ya. Jadi kalian nangkapnya enggak, tapi kita langsung saja praktek. Untuk tahap awal, lihat kalian di sebelah kiri di bagian user interface, di sana ada button. Klik yang button, ya. Kemudian kalian seret ke screen 1. Nih, jadi saya ulangi ya. Ini button ini, kalian seret ke sini, teng. Nah, gitu. Nanti dia akan muncul text for button 1. Sudah? Sudah. Text for button 1. Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah? Lanjut. Mudah ya? Mudah. Kalau sudah, kalian lihat di text button 1, di sini, di bagian all components, kita sudah bertambah. Kalau tadi hanya screen 1, di bawah sini sudah ada button 1. Nah, lihat kalau kalian klik antara screen 1 dan button 1, dia punya properties yang berbeda. Tuh. Nah, ya. Di sini, pada saat kita klik di properties button 1, dia ada background color. Background color, ya. Ya. Oke, kalau color itu apa? Sebenarnya inilah perbedaan antara English British dan Englishnya Amerika. Kalau English British, dia bukan color, tapi colour. Ya, ada U-nya, colour. Ya sama, nyebutnya color juga gitu ya. Tapi ya orang Inggris mungkin masih lebih sopan. Colour. Kalau ini Englishnya Amerika, dia langsung aja color. Kalau kita bacanya color. Ya sudah, apa boleh buat, karena ini aplikasi dibuat oleh orang Amerika, kita ngikutin mereka ya. Jadi background color, jadi colornya warna? Kenapa ketawa? Saya katanya benar, ini kan background color ya, background color. Jadi colornya warna? Nah, siapa yang warna hitam? Oke, lihat di sini ada tulisan default. Kalau default belum tentu hitam ya. Hanya default itu berarti mengikuti layar yang ada.
Untuk berubah background color, kita bisa pilih klik saja bagian default, nanti ada pilihan warna. Mau warna black, blue, cyan, default, dark gray, gray, green, light green, dan seterusnya. Bisa dipilih saja, yang mana suka. Saya yakin 100% yang perempuan pasti akan pilih magenta. Atau pink, saya tuh jebak aja sebenarnya. Nah, di sini ada font bold, ya. Font bold itu apa? Kalau misalnya font kita tulisannya mau dibesar, tebalkan, ya, ditebalkan. Oke, mudah-mudahan ini agak mengganggu juga ya. Nih lihat ya. Kalau dia font bold, nih, kalau saya klik font bold, dia berubah menjadi besar. Lihat layarnya, teng. Nah, ya, karena dia tebal sifatnya. Ini font italic. Font italic, kalau kita italic maka dia menjadi miring. Ini ukuran dari font dan seterusnya dan sebagainya, ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau merubah kata-kata text for button one? Gampang. Cari saja tulisannya. Di sini ada teks. Mau misalnya klik saya, klik tombol ini misalnya. Nah, sudah. Nanti lihat di sini berubah. Klik tombol ini. Udah? Oke. Bisa semua? Bisa. Sekarang kita akan langsung rubah, klik tombol ininya buang. Nggak usah tulis apa-apa. Nah, biarkan dia seperti itu. Maka tombol kita tanpa adanya teks apapun. Oke? Sekarang, coba kita pilih di bagian media. Di sana ada sound. Ada sound. Sekarang soundnya ini kalian, sebentar, saya kecilkan dulu ke monitor saya supaya kelihatan. Nah, di bagian bawah ini ada sound, di bagian media. Jadi di sini kan ada user interface, ada layout, ada media. Nah, kalian klik bagian media, nanti ada sound. Sound ini kalian taruh juga di sini. Apa yang terjadi? Ternyata tombol sound tidak masuk ke dalam screen. Iya, di sini disebut sebagai non-visible components. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya jawab kenapa dia masuk yes? Karena tidak ditunjukkan di dalam screen-nya. Kenapa tidak diperlihatkan? Very correct. Jadi suara itu nggak mungkin ditampilkan, tetapi suara itu didengar, ya. Jadi menggunakan audio, menggunakan telinga, bukan melalui mata. Oleh karena itu, sound, ya, komponen ini dikategorikan sebagai non-visible komponen. Tidak akan terlihat, dia ada tapi tidak bisa dilihat. Nah, jadi ya, tidak semua hal yang bisa kita lihat sebenarnya itu tidak ada. Terkadang ada hal-hal yang keberadaannya justru sangat berarti untuk kita, tapi nggak bisa dilihat. Ya. Jangan bangga menjadi sesuatu yang tak bisa dilihat. Yang enak itu kan kita berarti untuk orang lain, kita bisa terlihat oleh dia. Kan begitu, bisa makan bareng. Kalau nggak bisa dilihat, gimana mau ngajaknya makan gitu? Yuk makan yuk, masa ngomong sama angin? Kan ya. Angin berarti loh, kalau nggak ada angin panas kita. Kan gitu. Sebenarnya kasihan juga nasib sound ya. Ada tapi diabaikan. Ada tapi tak terlihat. Well, oke, next. Ini sound 1. Ya, sound 1 perhatikan, ini bisa kita rename. Rename itu rubah namanya, misalnya suara kucing. Nah, gitu. Rubah jadi suara kucing. Kenapa kita harus rename? Karena terkadang di suatu pembangunan aplikasi kita tidak hanya menggunakan satu voice atau satu audio saja, satu tombol saja, tetapi ada banyak sekali komponen-komponen yang sama kita pakai. Sehingga kalau tidak kita identifikasi, maka kita sendiri akan bingung, ini audio apa ya? Ini untuk audio yang mana ya? Ini untuk button yang mana? Nah, gitu ya. Button one juga boleh dirubah namanya. Misalnya di sini kita rubah namanya menjadi mana nama? Mana nama button one-nya? Ayo, di mana? Rename. Nah, misalnya tombol klik. Ya, kita kasih aja nama begitu, tombol klik.
klik lagi suara kucing. Nah, suara kucing ini tidak ada suaranya. Kenapa? Karena belum ada file audio yang kita embeddingkan ke sana. Ingat pelajaran kelas 10 kita belajar embedding. Embedding itu artinya bagaimana suatu objek lain kita tanamkan, kita integrasikan ke dalam layar kita, ya, ke dalam aplikasi kita. Nah, di sini kita butuh file MP3 atau file audio lain yang disupport oleh App Inventor. Ya, kita coba hunting saja di Google, ya. Apa yang ada di Google, ada nggak suara kucing? Coba cari. Kucing MP3. Ada nggak yang dapat? Nah, ini ada free kucing sound effect. Suara kucing. Nah, kita download aja kalau ada. Kita tes dulu. Yang komputernya berwarna hitam, mohon maaf lahir batin, mungkin kalian... Nah, tuh, sudah ada? Ada. Di mana? Kok saya belum bisa? Wah, curang. Kok gurunya ditinggalin? Wah, tuh. Bisa di ini nggak? Bisa di upload di Google Classroom kita aja. Biar semuanya bisa bantu mendownload file yang sama. MP3-nya di-download, di-upload di Google Classroom kita, ya. Jadi menghemat waktu. Di ini saja, di bawah postingan saya nih. Add class comment ini di bagian stream. Nanti kita bisa download dari sini. Oke, jadi di sini ada media. Di bagian media, pastikan sudah ada di bagian suara kucing. Upload file. Nanti choose file. Baru pilih di mana tadi suara kucingnya kita download. Nah, ini ada suara kucing. Sudah, langsung kita open. Oke. Sudah, saya kecilkan dulu ya monitor layarnya. Sekarang perhatikan di bagian properties, di sini ada tombol klik. Di bagian tombol klik itu ada suara kucing, ya, suara kucing. Sehingga ketika nanti skenarionya tombol ini kita klik, atau mungkin lebih baik kita kasih nama saja ya di sini ya. Atau kasih nama atau kasih gambar aja maunya. Kasih gambar aja ya, gambar kucing ya. Gambar kucing. Cari aja di Google gambar kucing. Mau yang mana? Kalian yang pilihin buat saya. Yang mana? Orange. Yang ini. Laki-laki memang kucing orange ya. Kucing garong laki-laki. Oke, ini ya. Saya ambil ini ya. Nggak apa-apa ya. Ya, kalian pilih sendiri maksudnya. Saya itu cuma minta pendapat aja. Terserah mau pakai yang mana ininya. Kucingnya. JPG. Nah, kalau sudah, ini kan di bagian propertiesnya tombol, di situ ada image nih. Di bagian image, kalian bisa upload file. Kalian klik di bagian image ini. Nih. Upload file, pilih file kucing tadi. Nah, ini. Kalau sudah, open, upload. Nanti di sini ada sebentar. Tuh. Wow. Layar saya ada kucingnya. Tuh ya. Nah, nih. Sekarang tombol menu kita, menu button kita sudah berubah menjadi gambar kucing. Biar kelihatan apa yang kita inginkan, ya. Maka bisa saja misalnya kita tambahkan di sana kata-kata diklik ya, atau ya biarin aja lah, orang kayak gitu kan nanti kan dia akan diklik otomatis gitu. Klik saya boleh ditambahin begini. Nah, gitu. Klik saya misalnya. Skenarionya ketika ini kita preview di HP, maka begitu diklik akan langsung bersuara. Suaranya meong 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 gitu. Jadi yang kita kan kasihan, kita kan berempati kepada yang menggunakan komputer warna
hitam. Biar dia bisa menikmati suara kucing juga. Oke, kalau sudah, untuk desain pertama kita sudah selesai. Kita mencoba mendesain suatu aplikasi yang sangat sederhana, sebuah button yang kita berikan gambar kucing, dan kita embeddingkan juga sebuah file audio bertipe MP3 suara kucing juga. Sekarang mari kita preview di HP kita masing-masing. Silahkan kalian klik di bagian ininya, ya. Connect your phone or tablet over Wi-Fi. Ya, kalian pelajarin. Tadi sudah di-download untuk step 1, sudah selesai. Now, let's try to step 2. Connect both your computer and your device to the same Wi-Fi network. Kemudian step 3 sudah dibuka. Nah, di sini ada pilihan ya ke bagian connect. Jadi di bagian app inventor ini ada connect. Nih, connect. Kalian pilih AI companion. Saya besarin lagi. Nih, di bagian ini kan ada AI connect, ini ada projects, ada connects, ada build dan seterusnya. Ya, ini build kalau kita mau buat APK. Misalnya aplikasi ini mau kita biar bisa digunakan, di-download dan diinstal oleh orang lain, maka kita jadikan di APK. Kita bisa pilih connect, pilih AI companion. AI companion. Kalau sudah, nanti akan keluar begini. Sudah, buka yang ada di HP. AI companionnya yang ada di HP tadi, yang tadi sudah ya, harus nyambung ke Wi-Fi-nya. Nanti di sini ada connect with code. Connect with code atau scan QR code bisa. Kalau kalian connect with code, kalian masukkan saja, isikan saja HKMOMP kalau saya. Kalau kalian kan beda-beda. So we have different code ya. We have different codes each other. So please follow your own code, not my code. Jadi barcode-nya, kodenya pasti beda. Kalau mau langsung scan barcode, kan akan seperti ini, AI companion kita. Langsung aja scan barcode begini. Nanti dia akan detect. Kalau misalnya nanti dia tidak bisa detect, kalian buat connect with code. Misalnya saya isikan HKMOMT. Baru dibuat connect with code-nya. Nah, tuh. Kalau sudah connect, dia akan tampilannya begini. Render first. Kayak lagunya Dewi Yul. Tuh, saya sudah connect. Dia sekarang 25%. Tunggu. Dia akan mengirimkan aplikasi itu ke kita tuh. Lihat. Di HP saya. Saya nggak pakai ini juga, lihat. Ya. Nah. Kok gak bunyi? Apa yang salah berarti? Berarti ada yang harus kita perbaiki. Tapi coba dulu kalian preview sampai di sini. Sehingga di HP kalian muncul yang sudah kita buat. Bisa? Muncul? Oke, yang berhasil. Please raise your hand. Yang di HP-nya sudah tampil apa yang sudah dibuat. Coba diklik. Bunyi nggak suaranya? Nggak. Ada yang salah. Berarti harus kita perbaiki. Bantu dulu temannya yang belum bisa tampil. Karena gampang kok. Setelah ini, kita akan coba perbaiki kodenya. Ya, silakan dibantu dulu temannya. Nah, nanti kalau kita sudah putus, ya, maka akan ada kata-kata the companion has disconnected. Jadi kalau sudah putus, harus benar-benar putus. Ada pernyataan disconnected, ya. Jangan ngambang. Oke. Nah, kita akan cek dulu. Coba saya sambungkan lagi ya. Kan berubah kan? Tadi kan beda kode saya, sekarang Okata. Oke, sebentar. Saya connect ulang. Setelah saya perbaiki, nanti saya kasih tahu di mana harus memperbaikinya. Muncul, harusnya muncul. Sudah semua? Sudah? Nah, kalau sudah, saya kasih tahu di mana salahnya. Stop dulu screen-nya. Kalian lihat di sini di bagian apa?
di bagian tombol, ya di bagian suara kucing screen 1, tadi search-nya kan masih belum dimasukin. Di sini kan kita baru mengupload, alright? Tadi baru mengupload medianya. Di situ medianya ada dua, suara kucing .mp3 dan file image kucingnya .jpg. Abaikan saja, ini disconnected tadi. Sekarang kita harus menghubungkan suara kucing di bagian search, di bagian atas propertiesnya suara kucing, itu ada behavior. Behavior di sini buat search-nya suara kucing. Sudah? Kenapa? Kita belum bikin codingnya. Yuk buat coding. Kenapa? Pergi ke menu blocks. Sini. Ngeri-ngeri sedap jadinya ya. Di bagian screen 1, pilih tombol klik. Nah, tuh. Lihat tampilan masing-masing saja, hanya menjadikan panduan di layar saya ya. Sehingga saya tidak memperbesar karena nanti pusing saya main besar kecil di sini. Kemudian di sini ada ya, when tombol klik do. When tombol klik do berarti ketika tombol yang kita bangun yang ada gambar kucing tadi diklik, dia harus ngapain? Maka klik di sini. When tombol one click, ngapain dia? Maka perintah selanjutnya setelah dia diklik apa? Suara kucing. Yang mana jadi? Call suara kucing play. Maksudnya ketika tombol ini diklik, maka suara kucing harus dimainkan. Ya. Makanya di sini tadi kita ketika mengaktifkan when tombol klik, kita harus klik di bagian screen 1 tombol klik. Di bagian screen 1, di bagian tombol klik tidak ada voice. Lihat, tidak ada voice ya. Ini kan sudah karena kita sudah masukkan, dia masuk di sini. Kita harus klik di bagian suara kucingnya. Muncullah di sini call suara kucing. Oke? Sudah? Kalau sudah, yuk kita tes. Sekarang kita balik lagi ke designer, kita coba connect lagi dengan AI Companion. Duh, ada yang bunyi? Duluan, skewit. Tunggu saya. Jangan tinggalkan saya sendirian. Saya tak sanggup sendirian tanpa kalian. Oke, connect with code. Now. 1, 2, 3, 4. Kok saya nggak bunyi? Tuh, ya. Sepanjang apapun audionya, sepanjang itu juga dia akan bersuara. Jangan begini-begini, kerasin aja nggak apa-apa. Iya, satu guru satu ilmu, ya. Nah, bisa semua sampai di sini? Aman? Yang di belakang? Aman ya? Nih ya, jadi simulasinya sudah bisa. Asik ya. Hari ini nggak perlu sapu tangan. Belum ada acara tangis-tangisan untuk hari ini ya. Jadi ya, langkah-langkah bagaimana supaya, oke, disconnect. Langkah-langkah bagaimana kita mengembeddingkan gambar dan audio. Ada yang ingin ditanyakan? Yes. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa itu? Nggak tahu. Wow, itu gambarnya terlalu gede. Kalau gambarnya terlalu gede, maka kita begini. Ada yang kasusnya gambarnya terlalu besar. Saya ambil gambar yang besar dulu ya. Saya cari gambar yang paling besar. Biar bisa, mudah-mudahan ini cukup mewakili gambarnya. Nah, ini lebih besar kan dari ini kan? Tuh, pasti dia gede di layarnya. Saya simpan dulu. Ini kucing garong. Lah iyalah, nggak apa-apa lah. Di sini kucing, mana tombol kliknya, image-nya di sini saya upload file dulu. Misalnya gambar saya terlalu besar. Harusnya besar. Oh bukan, sini belum saya ganti ya. Mana tadi? Kucingnya ganti dengan kucing garong. Woi, besar gini kan? Bagaimana supaya dia bisa
kecil ukurannya? Ya gampang. Kalian kan sedang ada di posisi propertiesnya tombol klik. Maka di sini ini kan ada bagian ukuran, ya. Ukurannya itu bisa dibesar kecilkan. Ini. Di sini ada head, ada width. Head itu tinggi, width itu lebar. Nah, kalian bisa pilih persen saja. Misalnya jadikan 50% kalau nggak mau pusing mikir ukuran. 50%, ininya juga sama, 50%. Kita lihat, apakah dia sudah lebih kecil atau enggak di layar kita. Tuh. Gepeng dia ya. Ya udah, kita bermain di sana. Artinya kita bisa mainkan ukuran ya. Tinggal disesuaikan mau bagaimana. Kalau dia ini apa yang gepeng itu? Kayaknya terlalu tinggi ya. Ya, kita turunkan dikit ya, jangan terlalu tinggi. 35 coba. Ah, kan aman. Ah, Pak Arman. Tuh. Jadi jadi sudah proporsional. Kalau tadi kan gambarnya besar gitu ya, gede gitu. Nah, dengan ada kita mainkan di ukuran, di bagian height and width-nya, di bagian sini, maka dia bisa menjadi lebih proporsional. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, bagaimana kalau suaranya supaya dia sekali aja, nggak usah meong, 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 meong. Nanti, minggu depan, besok ya. Besok ya, kita ada pelajaran berikutnya ya. Besok kita akan tingkatkan skill ini kita bagaimana supaya suaranya bisa hanya begitu diklik, bersuara sebentar, kemudian stop. Atau kita bikin audio player. Audio player kan kalau kita memutar lagu itu kan biasanya sekitar 3 atau 4 menitan. Kalau kita lagi nggak mau dengarnya sampai penuh, kita harus bisa di play, harus bisa di pause, harus bisa maju dan mundur, stop. Begitu ya. Oke, saya pikir kita sudah selesai waktu pembelajaran kita, sudah 11.47 di jam tangan saya. Aplikasinya nggak perlu disimpan, ya, karena dia akan secara otomatis tersimpan di MIT App Inventor. Kalian cukup login, nanti besok sudah bisa dibuka kembali. Hanya yang aplikasi di HP itu jangan di-uninstall, karena setiap kali kita menggunakan App Inventor, kita akan butuh yang MIT App Inventor yang sudah kita download tadi. Oke, kelas? Silahkan sekarang kalian sign out dari browsernya, di log out dulu. Itu tadi pembelajaran kita di mata pelajaran informatika bab 5 ya. Dengan pemrograman mobile kita sudah masuk di bagaimana cara membangun sebuah aplikasi yang sangat sederhana yang berjalan di HP ya, dan bisa diinstal, bisa kita bangun, nanti kodenya menjadi aplikasi, bahkan bisa dijual ya. Dan ini nanti akan menjadi proyek besar kalian pada saat P5. Jadi nanti kalian akan punya tugas besar membuat proyek terkait dengan P5 ya, tapi nanti sabar. Sebelum itu akan ada proyek awal dulu, ya. Itu proyek besarnya di P5, kalian akan membuat aplikasi P5 mobile, ya. P5 mobile di semua tema. Kan ada bangunlah jiwa raga, Bhinneka Tunggal Ika, rekayasa teknologi dan sebagainya. Itu nanti adalah tugas proyek akhir kalian di App Inventor. Itu bayangannya. Nah, sekarang kuasai dulu dasar-dasarnya seperti ini. Ya. Kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita, insya Allah besok hari, ya, hari Rabu, oke. Sekarang seperti biasa, rapikan dulu apa yang sudah ada di meja kalian, pastikan komputernya telah di shutdown secara sempurna. Kemudian karena waktu kita sudah selesai dan kalian masih ada agenda untuk bobok siang, untuk tidur siang, untuk program Kailulah, maka silahkan kalian kembali ke ruangan kelasnya masing-masing. Dan saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Thank you, Bapak. Sama-sama. You may leave without shaking my hand. It's okay.